Menurut Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, ada peristiwa penting pada tanggal 10 Januari tahun 2023. Disebutkan bahwa PDI Perjuangan akan mengumumkan calon presiden atau capres 2024. Apakah Megawati Soekarnoputri benar-benar akan mengumumkan capres yang akan diusung PDI Perjuangan untuk berlaga pada Pilpres 2024 mendatang? Bahwa terlepas dari kepastian tentang siapa yang akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan sebagai calon presiden sebagai penerus Presiden Jokowi, maka penting untuk memahami siapa dan bagaimana kiprah Megawati Soekarnoputri, baik sebagai Ketua Umum PDIP, maupun sisi lain Puteri Bung Karno, proklamator dan Presiden Indonesia pertama. Ya, Megawati adalah seorang sosok dan tokoh, bukan sosok saja, tapi tokoh yang menurut saya dalam perjalanan saya melihat Megawati dari muda sampai hari ini, itu adalah tokoh yang luar biasa. Kenapa saya sebut luar biasa? Bagaimana Megawati itu bisa survive bahkan tumbuh dari Orde Represif. Zaman Orde Baru, Megawati itu kuliah saja tidak boleh. Makanya tidak bisa kuliah dengan tuntas. Walaupun sekarang punya doktor honoris causa banyak. Itu artinya apa? Dia memang sosok yang belajar. Setelah lepas reformasi, Megawati pun yang memimpin PDI Perjuangan menjadi perolehan suara yang terbesar. Untuk jadi presiden pun dihambat oleh rekan-rekannya sendiri, yang katanya rekan politik reformasi. Tapi dia dihambat dan akhirnya dia gagal untuk menjadi presiden, tetapi menjadi wakil presiden. Di tengah represif seperti itu, Megawati pun masih merupakan sosok dan tokoh yang kokoh bisa mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang merupakan metamorfose dari PNI, PDI yang lama menjadi yang baru. Dan itu bisa survive sampai hari ini, dan menurut saya itu luar biasa. Megawati itu juga sosok yang sangat mengerti, mengerti kapan dia harus melakukan apa. Utamanya kalau terkait dengan yang namanya memilih pemimpin bangsa. Karena apa? Pemimpin bangsa adalah yang menentukan wajah dan kiprah Indonesia ke depan di tengah dunia yang tidak mudah. Ini adalah prestasi Megawati yang menurut saya luar biasa. Bolak-balik dikhianati, tetap dia menjadi pemenang. Tidak banyak bicara, dia tanya langit, yang saya artikan Tuhan yang Maha Besar, kemana dia harus memutuskan. Dan finally, pada saat dia harus menentukan arah Indonesia ke depan, ketemulah dengan sosok Jokowi. Sosok Jokowi ternyata mampu menjawab tantangan zaman. Bukan hanya menjawab, mampu mengisi Indonesia yang menurut keyakinan saya akan menjadi negara besar, negara superpower di tahun Indonesia emas nanti. Nah, oleh karena itu saya sebut Megawati adalah sosok yang mampu memerankan seperti yang terjadi di dalam kisah Mahabharata, yaitu Bharatayuda. Oleh karena itu, kalau dikaitkan dengan hiruk pikuk siapakah yang mau dipilih oleh Mega untuk memimpin Indonesia ke depan, pasti tidak akan pernah buru-buru. Kenapa? Satu, memang dia punya hak prerogatif. Kedua, PDI mempunyai tiket fit. Tidak harus berkoalisi atau bergabung, dia bisa mengangkat. Megawati akan melihat dulu nih, siapa yang akan menjadi istilahnya tandingannya kalau di dalam Bharatayuda itu. Dan dia akan melihat apakah yang sekarang dicanangkan bertubi-tubi di dalam media ini kemudian akan menjadi kenyataan. Belum ada yang tahu. Makanya ditekan apapun, Megawati akan kekeh. Tidak akan memilih senopati atau pemimpin yang belum tahu siapa yang mau dilawan. Itu pasti. Dan Megawati membaca
apa yang dilakukan Jokowi sampai hari ini adalah tantangan yang amat sangat berat. Kenapa? Karena Jokowi sedang melawan neokolonialisme baru, penjajahan di bidang ekonomi dan sumber daya alam. Ini yang merupakan pertimbangan pokok oleh Megawati. Sosok seperti apa yang cocok untuk bisa melanjutkan perjuangan Jokowi ini. Dan ini tidak mudah. Negara-negara yang sekarang dilawan pasti sedang menyusun strategi baru bagaimana menjegal Indonesia gagal di dalam mengelola sumber daya mineral, sumber daya alam, yang akan menjadi leapfrog, yang akan menjadi loncatan kata Indonesia menjadi negara industri besar, bukan negara yang cuma berkembang dan berkembang. Itu yang dihindari oleh Jokowi saat ini. Berkembang dan berkembang seperti yang terjadi di Amerika Latin dikritisi oleh Jokowi karena dia hanya menjadi agen, dia hanya menjadi perwakilan, tidak ada pernah berani mengambil alih teknologi, tidak pernah berani mengambil suatu inisiatif menciptakan ekosistem industri yang merupakan kekayaan negaranya. Nah, kita bisa bayangkan sekarang bagaimana sulitnya Ibu Megawati untuk memilih sosok yang tepat. Di samping lawannya siapa, tidak ingin gegabah. Apakah benar nanti sosok ini akan mampu menjawab tantangan yang sudah diletakkan oleh Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia emas itu menjadi kenyataan. Sehingga mari kita lihat Mahabharata ini masih jalan. Ya, mari kita lihat perang Bharatayuddha ini istilahnya baru kembang-kembang, belum mulai ini. Yang sekarang disebut calon-calon presiden itu kan masih calon yang tidak resmi, belum didaftarkan, bahkan belum dideklarasikan. Dideklarasikan pun apakah betul tidak kesandung di tengah jalan. Sehingga kita harus memahami betapa rumitnya Megawati harus memilih di antara calon-calon beliau yang memang digadang-gadang oleh masyarakat, digadang-gadang oleh internal partai, ini akan diajukan. Sangat tidak mudah. Yang poolingnya gede, apa itu benar? Yang kurang suaranya, apa itu benar? Jadi, mekanisme yang akan dijalankan Bu Mega ini pasti akan banyak sekali mendengarkan dari Pak Jokowi. Sebagai apa? Yang sekarang memang madeg sebagai senopati, yang perang, yang tahu medannya, yang tahu tantangannya, ini akan menjadi pertimbangan pokok. Kemudian Ibu Mega sebagai ketua partai yang mempunyai hak prerogatif menentukan pemimpin, pasti akan memilih pemimpin yang cocok, senopati yang cocok untuk menghadapi tantangan perang itu menjadi pemenang, yaitu memimpin Indonesia ke depan. Kemudian berikutnya, bahwa bagi PDI Perjuangan ini hat-trick. Kalau ini bisa menang lagi, meletakkan pemimpin lagi, terlepas dari memang dibutuhkan, tetapi juga menjadi sejarah. Oleh karenanya sangat hati-hati. Dan mungkin ini juga merupakan periode Ibu Mega memimpin partai yang terakhir. Berikutnya harus estafet. Jadi sekian banyak tantangan inilah yang sekarang ada di benak Bu Mega. Kita bisa bayangkan, orang mau ngeburu, orang mau mendorong, kok nggak segera diumumkan segala macam, tidak akan goyang. Tetap akan hati-hati untuk menetapi sejarah, mengisi senopati, seorang pemimpin seperti di dalam Bharatayuddha itu yang tepat untuk memenangkan suatu kepemimpinan Indonesia ke depan. Ini yang akan menjadi kunci. Jadi kita jangan berharap berandai-andai besok, lusa, minggu depan. Tidak begitu. Akan ada waktunya yang tepat diumumkan, inilah senopati yang dipilih oleh Megawati setelah mendengarkan tentunya dari Pak Jokowi sebagai masukan utama, mendengarkan konstituen partai, tapi juga mendengarkan rakyat, karena nanti rakyatnya finally akan memilih. Jadi itulah yang saya kenal bagaimana Bu Mega tidak mudah menghadapi situasi ini. Kalau dulu sebagai kingmaker Sri Krishna, nah inilah Sri Krishna ini harus bisa menggunakan petunjuk langit, petunjuk bumi,
yang harus dirangkul sedemikian rupa melihat ke depan itu seperti apa yang harus dilawan. Tidak mudah. Negara-negara yang sekarang itu protes di WTO dan lain sebagainya pasti ingin Indonesia ini mislah. Indonesia ini tidak boleh maju. Memang dia niatnya begitu. Itulah neokolonialisme yang oleh Soekarno sendiri dari dulu sudah awas. Penjajahan fisik sudah selesai, tapi akan ada penjajahan baru, yaitu neokolonialisme. Atau penjajah baru di bidang ekonomi, sains, dan lain sebagainya. Inilah yang nanti akan menjadi tantangan utama, dan Bu Mega pasti siap. Dia sebagai tokoh yang sudah makan asam garam, kalau di dalam pewayangan sudah masuk Condro di Muko seperti apa, beliau pasti siap. Setelah bahannya cukup, petunjuknya cukup, semua cukup, pasti akan diumumkan. Inilah Senopati yang akan maju untuk membangun Indonesia berikutnya.